Betul. Salah satu yang diceritakan memang kita harus tahu sebenarnya saat ciri sakarat itu supaya kita nggak lengah. Kadang-kadang kita nih nggak tahu ciri sakarat sehingga ya lengah. Padahal sudah masuk masanya harusnya ditalkinkan, kita masih bacain surat Yasin begitu ya. Jadi memang seringkali kematian itu hadir di saat kita agak lengah itu. Baru ditinggal wudhu sebentar, jangankan 1 jam itu ada orang yang udah dampingi terus talkin, tiba-tiba dia lagi ambil wudhu, lewat pas balik udah nggak ada. Lagi di pangku, lagi ngobrol itu baru lewat. Maka ciri orang sakarat harus tahu. Jadi memang yang paling penting tadi Ustaz adalah kita mentalkinkan terlebih dahulu. Tadi saya sampaikan sekiranya ia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sekiranya itu tidak tercapai, sekurang-kurangnya yang ia dengar pada kalimat akhirnya adalah la ilaha illallah. Cirinya itu kan 4 tahapan napas Pak. Ini saya cerita sedikit ya, mudah-mudahan waktunya mencukupi. 1, kalau namanya sakarat datang itu diiringi dari arah kaki. Jadi sakarat itu datang dari kaki. Tadi Al-Quran cerita wal tafatis saqu bisaq. Jadi betis model orang sakarat itu 2. Kakinya itu begini, apa namanya nih? Bertautan, saking sakitnya sakarat. Kalau dia tidak koma ya, kalau dia tidak koma. Kalau koma nggak dengar apa-apa, dia nggak aktivitas apa-apa, dia hanya bisa mendengar. Tapi kita bacain la ilaha illallah bisa nangis dia. Padahal orang koma tangannya nggak gerak, kakinya nggak gerak, tapi dia bisa menangis. Kaki begini, atau dia kakinya terbuka. Ini tahapan nafasnya yang paling mudah dilihat adalah nafasnya bagaikan nafas kuda. Tuh kalau tarikan 1 dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu, kitabnya Ruh, itu tahap 1 ini dari jempol sampai ke lutut Pak. Makanya orang bilang katanya kayak dicabut tulangnya atau itu. Karena nafasnya langsung berubah jadi nafas kuda, cepet. Begitu tuh. Tapi kalau udah masuk tahap 2 dari dengkulnya sampai pusarnya, itu nafasnya berubah jadi kayak napas Senin Kemis. Kedengeran biasanya yang narik nafasnya kedengeran tuh Pak. Ini kan maksiat banyak ini antara perut dengan lutut kita. Begitu tuh. Biasa kaki udah nggak gerak tuh. Udah dingin, udah mulai dingin. Tapi nafasnya udah begini. Ngambil nafasnya kencang, turunnya nggak kedengeran. Tapi kalau udah tahap ketiga dari pusatnya sampai kerongkongannya, maka kemudian orang Indonesia senang ngomongnya udah mulai ngorok namanya. Nafasnya Senin Kemis tapi ngambil nafasnya udah gak kedengeran, tapi ngeluarinnya kedengeran. Udah begitu tuh. Tahap keempat dari mulai kerongkongannya sampai ke ubun-ubunnya. Kalau Al-Quran cerita orang kafir, ghamaratil maut, bukan lagi sakarat itu, ghamarat, sakit nauzubillah. Tarik. Itu matanya itu bisa ngikutin loh sampai ke atas Pak. Wa idza balaghatil hulqum, saat nyawa kerongkongan ya, ruh kamu sampai kerongkongan, wa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kita bisa melihat itu. Ikut matanya sini. Kalau yang dia lihat adalah taman surga, maka dia masih bisa tersenyum walaupun sakit, seperti orang melahirkan tadi, walaupun dia sakit, dengar anaknya nangis, dia bisa tersenyum tuh karena ada kebahagiaan yang lebih besar dari sakitnya. Kalau yang dilihat taman surga digambarkan oleh Allah adalah taman surga, maka sakit yang luar biasa tadi dia tersenyum. Kenapa? Karena dia melihat kebahagiaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kalau yang dia lihat adalah azab Allah, bagaimana mungkin dia tersenyum? Nggak bisa. Itu nggak bisa didramatisir. Saya biar dibilang husnul khotimah, saya pura-pura senyum Padahal yang dia lihat adalah azab neraka. Nggak bisa. Itu nggak bisa direkayasa. Jadi maka kita kalau lagi dampingin orang yang sakarat tadi Ustaz, sebelum meninggalkan, misalnya nih contoh keluarga lagi pengen keluar semua, sebelum meninggalkan maka bisikkan kalimat la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya sebelum kita berpisah itu kalimat yang sudah kita titipkan. Walaupun nanti bisa saja tadi kadang-kadang begitu, memang keluarga kumpul bareng-bareng baca la ilaha illallah, itu yang saya bilang berarti dia tidak mempelajari. Seharusnya satu persatu saja, satu persatu la ilaha illallah sebelah kanan bergantian, karena lelah mendampingi orang sakarat tuh capeknya luar biasa. Maka bergantian dia. Jangan cepat-cepat juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bingung itu. Pendengaran dia ini kan berfungsi tapi nggak bisa itu. Ntar kan la ilaha illallah, biarin dulu, kasih dia jeda.
Jangan la ilaha illallah, ayo Pak, nyebut. Akhirnya aja nyebut begitu doang ntar. Oh disingkat aja, Allah nggak usah orang diajarin Rasul adalah la ilaha illallah. Allah nggak usah la ilaha illallah. Ntar kalau udah Allah pakainya hu juga kembalinya kepada Allah, nggak usah. Jadi sebelum keluar biasakan kita titipkan kalimat itu la ilaha illallah. Kita nggak tahu kapan tadi. Jadi sebelum dia mau wudu bisikan lagi dulu la ilaha illallah. Kalau pengen melepas atau meninggalkan orang yang lagi sakarat tadi, atau orang yang kemudian sudah terasa berat, titipkan itu. Makanya kita harus tahu, jangan orang baru lagi sakit demam doang langsung la ilaha illallah, padahal kita digeplak Pak. Emang kita mau mati ya tadi? Langsung orang baru lagi sakit demam pilek doang, kita datang gaya banget, kita datang tuh, ya Allah kemarin sehat, la ilaha illallah, itu keluarganya sakit hati tuh. Kita belum kelihatan tanda-tanda sakarat udah langsung talqin dia. Begitu kan? Ya. Betul. Jadi ngasih minum orang yang tadi sakarat Pak, ini saya contoh sedikit ya. Udah habis ini waktu. Ini tanda habis atau tanda apa nih? Oh, suruk ya. Jadi jangan dikasih minum itu ya Pak. Kecuali dia bisa berbicara. Karena orang yang sakarat nggak bisa berbicara. Ya dia cukup kalau ada tisu ataupun apa, kita jari kalau keluarga oleskan saja, karena memang dia mengalami haus yang sangat, ya, maka boleh dioles di sini saja. Karena kalau kita kasih minum itu nggak bisa masuk dia keluar, jadi cukup membasahi saja, karena kadang kering sekali itu. Ya, jadi basahi ini dengan, kalau saya biasa kadang pakai tangan kalau di keluarga di bagian sini saja, sambil kita oleskan pada bagian dahinya, kita elus itu. Ya. Jadi jangan, dia minta minum nih kayak haus banget kasih minum, nggak bisa, keluar itu, ya, keluar. Jadi benar tadi Ustaz, itu memang kadang-kadang ada tanda-tanda ya. Nah kita ini kadang-kadang menyadari tanda-tanda kalau orang itu sudah wafat tadi. Oh pantesan selama ini nggak pernah bilang hati-hati ya, kita baru dikait-kaitkan begitu kita. Ya Allah, saya punya teman kemarin belum lama wafat itu. Selama saya bergaul lebih dari 5 tahun nggak pernah tuh dia nelpon terakhir sebelum wafat. Jadi 1 hari sebelum meninggal saya teleponan sama dia. Dia bilang gini, Ustaz nasehatin saya dong Ustaz. Itu selama dia telepon saya nggak pernah dia ngomong itu. Tapi ya qadarullah, itu yang terjadi sehari kemudian dia wafat. Jadi Ustaz nasehatin saya dong. Itu saya sambil ketawa sih, ngobrol guyon saja karena nggak sakit, cuman keseleo tangannya. Cuman beratnya memang melebihi dari 180 kilo. Jadi karena keseleo, gelimpangnya besar sekali. Wafat. Jadi seperti itu. Jadi sudah bagus tadi Ustaz, sebelum ditinggalkan itu sudah ditalkinkan, sudah dibacakan kalimat thayyibah. Ada lagi Ustaz mungkin? Katakan Abdullah bin Amr bin As ini, itulah yang tidak mampu kami lakukan. Ya, jadi ketika pemuda itu disebut ahli surga, tidak ada rasa iri dengki terhadap orang lain. Kata Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As itu yang kami nggak bisa lakukan itu. Jadi generasi sahabat mengakui bahwasanya mencegah rasa dengki, iri itu memang pekerjaan yang luar biasa beratnya. Iyyakum wal hasada, kata Rasul, jauhi oleh kamu penyakit dengki. Fa'inal hasada takulul hasanati kama takulun nari al-haqaba, karena penyakit dengki seperti api membakar yang namanya kayu bakar. Jadi semakin besar dia. Jadi ada risiko. Tapi saya ingin sampaikan satu hal saja. Sekali lagi terkait hak orang lain tadi, apa yang dikaruniakan Allah terhadap orang lain, yang ada di hati kita adalah rasa ridho, bukan rasa ikhlas. Jadi gini Ustaz, kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, itu lillah, namanya ikhlas. Tapi kalau musibah, kalau kita menerima apa yang Allah karuniakan kepada kita melihat karunia Allah kepada saudara kita, maka yang diperlukan adalah raditu billahi rabba. Aku ridho Allah yang mengatur urusanku. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku. Jadi menerima orang lain mendapatkan rezeki, orang lain mendapatkan karunia, kita mendapatkan bagian karunia seperti ini, yang perlu dilatih adalah konsep ridho.
Maka saya sampaikan, kemarin saya sampaikan ke pengajian ibu-ibu itu, tidak ada konsep musibah didampingi dengan konsep ikhlas, bukan. Jadi jangan ada orang meninggal ikhlasin aja, bukan. Yang benar adalah ridhokan, relakan. Karena ikhlas itu adalah ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau rela adalah sikap hati menerima ketentuan Allah. Maka bunyi doanya, kata ini dari Sa'id Al-Khudri juga nih, hadis Rasulullah SAW, bisa dibuka di kitab Al-Adhkar atau di Sunan Abu Daud, disampaikan, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka wajabat lahu al-jannah, maka wajib baginya surga. Tapi maknanya apa? Dia benar ridho kepada Allah. Maka doa itu jangan pernah putus. Saya kalau habis sholat, satu doa yang diwajibkan buat diri saya begitu ya, kita baca raditu billahi rabba, ya Allah saya ridho ya Allah, saya rela ya Allah, Engkau sebagai yang maha mengatur semua urusan. Maka disampaikan doa yang luar biasa ya, doa yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, disampaikan kita ketika mendoakan, dan senantiasa setiap Jum'ah itu didoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada di hati ghillah. Ghillah itu artinya rasa dengki, rasa iri. Jadi pertama sucikan hati dengan istighfar, baru kemudian minta sama Allah supaya jangan ada rasa dengki. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Ustadz bagaimana kiatnya, satu, kuatkan konsep ridho, rela. Yang kedua, mohon kepada Rabb ya, dengan istighfar dan juga penyakit ghillah itu dijauhkan. Jadi minta sama Allah itu istighfar. Kata Rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, tubu ilallah, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Kata Rasul, karena aku sehari 100 kali itu bertaubat pada Allah. Dan taubat pada Allah itu sekurang-kurangnya, serendah-rendahnya astagfirullah. Artinya dia mohon ampun kepada Allah sambil mikir apa kesalahannya, bukan astagfirullah bukan, tapi astagfirullah, dia berpikir apa kesalahannya. Yang kedua, kalau mau dia tingkatkan, dia beristighfar dan bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau dia mau hebat lagi, dia sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Hadis sahih. Namanya sayyidul istighfar. Jadi mau pilihan kita mana nih supaya bersihkan hati baru minta sama Allah? Istighfar, atau yang kedua naik dikit istighfar dan bertaubat, atau yang ketiga tuannya istighfar, sayyidul istighfar, minta pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Saya kira ini waktu syuruk sudah masuk. Aqulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.